Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung bapak nggak bisa tidur dan kebetulan nggak bisa masuk di minggu depan, seperti biasa kita belajarnya hybrid ya. Jadi bapak siapkan video penjelasan, kemudian nanti bapak berikan tugas. Kalian coba kerjakan, kemudian nanti setelah bapak beres mendampingi anak kelas 12 menghadapi TKA, barulah kita bisa bertatap muka lagi, latihan lagi, pembahasan lagi, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa praktikum. Oke, setelah sebelumnya kita sudah bahas terkait atom, terkait ikatan, terkait tata nama, rumus kimia, terus stoikiometri kemarin ya, hitung-hitungan, itu merupakan dasar dari ilmu kimia. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi terkait asam dan basa. Asam dan basa. Sebelum masuk lebih jauh, kita harus paham dulu apa pengertian dari asam dan basa. Asam dan basa ini bisa dijelaskan berdasarkan 3 pengertian, di mana ketiga pengertian ini disampaikan oleh 3 orang berbeda, para ahli-ahli kimia terdahulu. Yang pertama yang menjelaskan terkait asam basa, kita akan bahas dari Arrhenius. Arrhenius nama orang ya. Menurut Arrhenius, asam itu jika suatu zat dilarutkan di dalam air, dia akan melepaskan ion H+. Oke, jika dia suatu zat dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, maka dia disebut sebagai asam. Contoh, saya punya HCl. Kita larutkan dalam air. Ya, dia terpisah menjadi H+ dan Cl-. Karena dia melepaskan H+, maka dia disebut sebagai asam. Contoh asam yang lainnya banyak sekali, tapi pada intinya punya satu kesamaan, yaitu di bagian depan rumus molekul dia terdapat atom hidrogen atau H, HCl, asam klorida. Bisa juga dipanggil sebagai hidrogen klorida. Ini bisa dipanggil sebagai hidrogen klorida. Nama umumnya kita sebut sebagai asam klorida. Contoh asam yang lain banyak. Ada HCl, ada H2SO4, ada H3PO4, ada HNO3, dan lain sebagainya. Ini kesamaan ya, di depannya ada hidrogen, hanya beda-beda jumlahnya. Oke, kalau yang hanya satu ini disebut sebagai asam monoprotik. Kalau dia hidrogennya ada 2, ini namanya asam diprotik. Kalau hanya ada 3, ini sebutannya sebagai asam poliprotik. Tidak hanya 3 sih, 3, 4, 5, 6. Maksudnya banyak. Mono itu artinya asamnya hanya ada 1. Di itu artinya asamnya ada 2. Poli itu asamnya lebih dari 2. Berarti 3, 4, 5, 6, seterusnya. Oke. Dan sedangkan menurut Arrhenius untuk basa itu jika suatu zat dilarutkan dalam air, ya sama ya, dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi secara sempurna ataupun sebagian menjadi ion kation dan anion yang spesifik, yaitu anionnya adalah OH-. Kita kasih contoh KOH. Sama dilarutkan dalam air, dia akan terpisah menjadi K+ dan OH-. Mana tandanya? Ini OH. Oke. OH ini kita panggil sebagai hidroksida. Hidroksida. Jadi kalau ini nama lengkapnya berarti K-nya apa? Kalium. Kalium hidroksida. Kalau di basa bisa nggak hidroksidanya diganti dengan basa? Kalium basa gitu, nggak bisa. Di asam aja ini. Di asam kan namanya hidrogen klorida. Nah, nama umumnya
asam klorida. Kayak gini, hidrogen sulfat, dihidrogen sulfat. Dihidrogen sulfat nama umumnya asam sulfat. Trihidrogen fosfat nama umumnya asam fosfat. Begitu ya. Contoh bahasa yang lain menurut Arrhenius banyak, ada NaOH, ada MgOH 2 kali, ada AlOH 3 kali dan sebagainya. Apakah di basa ini ada basa monoprotik, basa diprotik, basa poliprotik? Tidak ada istilah di situ. Oke, ini penjelasan untuk yang Arrhenius. Penjelasan yang kedua berdasarkan pendapat dari Bronsted Lowry. Ini nama orang juga, 2 orang, Bronsted dan Lowry. Dia menjelaskan bahwa asam adalah suatu spesies yang dimana dia memberikan proton. Asam ini dia memberikan proton. Memberikan, bisa juga kadang menggunakan istilah donor. Kalian pernah kan dengar donor darah? Donor itu berarti memberikan. Proton ini kadang juga kita sebut istilahnya sebagai H+. Jadi asam ini yang memberikan proton atau H+. Kasih contohnya. Misalkan hidrogen klorida juga contoh. Dia direaksikan misalkan dengan suatu zat apa ya, misalkan bromin, Br- ya. Hidrogen di sini diberikan kepada Br. Ketika hidrogen diberikan kepada Br, maka HCl ini sifatnya adalah asam karena dia memberikan hidrogen kepada Br menjadi HBr dan Cl-nya akhirnya menjadi minus. Di sini harus diperhatikan bahwa muatan itu yang positif negatif di atas, sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri 0 tambah min 1 min 1, sebelah kanan 0 tambah min 1 min 1. Ini udah benar reaksinya. Sebenarnya nggak begitu penting lah. Intinya kalian paham pengertiannya. Karena HCl ini telah memberikan hidrogennya kepada Br, maka dia disebut sebagai asam. Dan Br di sini, nah ya penjelasannya bahasa ya. Penjelasan bahasa. Bahasa itu berarti menerima proton. Menerima bahasa lainnya adalah akseptor, protonnya sama H+. Jadi di sini yang menjadi asam adalah HCl karena dia HCl memberikan hidrogennya kepada Br membentuk HBr. Cl-nya akhirnya menjadi sendiri. Br di sini berarti bertindak sebagai basa. Oke, Br-nya bertindak sebagai basa. Produknya ini ada istilahnya juga. Karena dia sudah menerima hidrogen dari si HCl, produknya ini menjadi istilahnya adalah asam konjugat. Cl yang tadi setelah ditinggalkan, jadi asam yang telah ditinggalkan oleh hidrogennya, ini menjadi basa konjugat. Begitu ya. Paling gampangnya adalah jika produknya positif berarti asam konjugat, jika produknya negatif berarti dia basa konjugat. Seperti tadi di pengertian Arrhenius, H plus itu dia asam. OH min itu dia basa. Paling gampangnya gitu. Oke, jadi misalnya ada pertanyaan mana pasangan asam dan basa konjugatnya, mana pasangan basa dan asam konjugatnya. Ini kita perhatikan. Asam yang memberikan hidrogen kepada Br, basa Br yang menerima hidrogen dari klorin. Ini basa. Produknya Br yang telah menerima H ini disebutnya sebagai asam konjugat.
Cl yang telah tadi kehilangan hidrogennya menjadi basa konjugat. Oke? Atau bisa tadi saya bilang kalau produknya positif dia berarti asam konjugat, kalau produknya negatif dia basa konjugat. Begitu untuk penjelasan Bronsted-Lowry. Oke? Dan di Bronsted-Lowry ini ada beberapa keterangan di mana ada beberapa spesi atau zat yang dapat berperan sebagai asam maupun sebagai basa sesuai kondisinya. Ini istilahnya adalah amfoter atau biasa amfoterik lah, amfoter. Saya kasih contoh satu, kalau yang lain nanti muncul di soal ujian. Kita kasih contoh air. Air itu apa? H2O. Dia bisa bertindak sebagai asam. Asam kan memberikan hidrogen, berarti hidrogen di sini lepas. Ya kan? Hidrogen di sini lepas. Jadi H+. Kemudian di sini sisa tinggal OH-. Oke. H2O ini bersifat sebagai asam. Bisa bersifat sebagai asam. Bisa juga dia bersifat sebagai basa. Oke. H2O selain dia bisa melepas hidrogen, dia juga bisa menerima hidrogen. Menjadi apa? Menjadi H3O+. Oke. Jadi H2O ini dia bisa bersifat sebagai asam, melepaskan hidrogen, bisa juga bersifat sebagai basa, menerima hidrogen. Oke, sampai sini jelas? Maka spesi kalau asam kan berarti pasangannya sama basa konjugat. Berarti mana basa konjugatnya? Ini basa konjugatnya. Oke, kalau basa mana asam konjugatnya? Kalau basa pasangan sama asam konjugat. Mana asam konjugatnya? Ini asam konjugat. Oke, jelas? Harusnya jelas. Oke, sudah. Ini penjelasan asam dan basa dari Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Baru 2. Satu lagi. Penjelasan asam basa berdasarkan Lewis. Sudah tidak asing dengan namanya. Kita sudah belajar struktur Lewis. Di mana belajar struktur Lewis? Di ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu lebih mudah dijelaskan dengan penjelasan struktur Lewis. Nah, di sini juga Lewis menjelaskan terkait asam basa. Menurut Lewis, asam ini adalah yang menerima pasangan elektron. Namanya pasangan berarti elektronnya ada 2. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya nanti saya kasih contoh. Kalau basa menerima ya sama kayak tadi, menerima bahasa lainnya adalah akseptor. Accept, menerima. Basa berarti kebalikannya. Apa? Memberi atau donor pasangan elektron. Oke? Begitu ya. Pasangan elektron, ingat pasangan elektron berarti elektronnya ada 2. Oke? Jelas? Jadi ini mirip-mirip kayak ikatan koordinasi ya. Ikatan kovalen koordinasi kan memberikan sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Kita kasih contoh S ya. S itu kan ada 6 elektron ya. Terus berikatan dengan O ya. O juga ada 6 elektron. Kita kasih beda aja elektronnya. Berikatan kan ini kovalen ya.
kemudian ini juga sama, ini kovalen untuk mencapai kaidah oktet. Kemudian dia direaksikan lagi dengan CO, di mana CO ini sama, dia ingin menjadi oktet. Si sepasang elektron ini didonorkan ya, kepada oksigen, kemudian mereka berikatan menjadi SO3, ya kan? Berikatannya saya gambar simpel langsung ikatannya saja. Dengan tujuan agar mencapai kestabilan oktet untuk si oksigennya. Karena dia mendonorkan, berarti SO2 ini sebagai basa dan oksigen ini sebagai asam. Begitu? Jelas harusnya. Jadi ada asam Lewis, ada basa Lewis. Ini biasanya nanti dibahasnya ketika kita membahas terkait molekul atau senyawa ikatan kovalen. Dan biasanya ini terjadi pada senyawa kimia organik ya. Di asam basa ini kita lebih ke kimia analitik atau kimia menghitung, dan patokannya biasanya di ikatan ion, bukan di ikatan kovalen. Oke, itu penjelasan asam basa. Kita review lagi. Yang pertama, berdasarkan Arrhenius, ciri-cirinya sangat gampang, di mana di bagian depan rumus molekul ada hidrogen. Ini sudah pasti asam. Basa, di bagian belakang molekul atau senyawa ada OH. Ini basa. Oke, mudah ya. Untuk Bronsted-Lowry, patokannya siapa yang ngasih hidrogen? Kalau hidrogennya diberikan, ini asam. Kalau hidrogennya diterima, berarti ini basa. Mudah sekali. Ya. Yang terakhir, kita berdasarkan pasangan elektron. Kebalikannya dari Bronsted, asam itu bukan memberi tapi menerima. Bukan memberi tapi menerima. Tapi bukan proton, tapi di sini yang dibahas adalah pasangan elektron. Dari memberi menerimanya dibalik dari Bronsted, kemudian yang dibahasnya juga bukan proton tapi pasangan elektron. Begitu. Jelas ya? Jelas. Kita masuk ke selanjutnya. Apa itu selanjutnya? Selanjutnya kita membahas terkait derajat keasaman. Derajat keasaman atau istilahnya adalah pH. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pH ini adalah suatu nilai atau angka, di mana yang paling kecilnya 0, tengah-tengahnya 7, dan yang paling besar adalah 14. Ini range pH-nya. 0 sampai 7 ini adalah area asam. 7 sampai 14 ini adalah area basa. 7 ini adalah area netral. Oke, harus diingat. 0 sampai 7 area asam, 7 sampai 14 area basa, 7-nya pas itu adalah netral. Ya mungkin 7 kurang dikit, 7 lebih dikit itu netral. Dan derajat keasaman ini dihitungnya berdasarkan konsep Arrhenius ya. Konsep Arrhenius, atau bisa juga pakai konsep Bronsted-Lowry. Kalau untuk konsep Lewis kita pakai. Oke, kayaknya tinjauannya cukup berbeda. Derajat keasaman ini buah angka, kita mulai masuk ke perhitungan. Dan untuk menghitungnya, sebelum masuk untuk cara menghitung, kita harus pahami dulu bahwa baik asam maupun basa, asam dan basa ini punya dua jenis. Asam itu ada yang kuat, ada yang lemah. Basa juga sama, ada yang kuat, ada yang lemah. Oke. Kuat, lemah, kuat, lemah. Apa bedanya yang kuat dan yang lemah? Jadi kalau berdasarkan Arrhenius, asam yang kuat ini dia terionisasi sempurna. Maksudnya terionisasi itu terpisah.
Oke, contoh HCl. HCl ini asam kuat. Dia akan terpisah secara sempurna menjadi H+ dan Cl-. Itu asam kuat. Begitu pula dengan basa kuat. Dia terionisasi sempurna atau terpisah secara sempurna. Terionisasi sempurna. Sama ini juga terionisasi sempurna. Sedangkan basa lemah berarti dia tidak terionisasi sempurna, atau bahasa lainnya terionisasi sebagian. Bisa ditulis tidak terionisasi sempurna atau bisa juga ditulis terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian. Untuk membedakannya, biasanya saya di soal untuk asam lemah, nah di sini aja deh. Untuk asam lemah ya. Untuk asam kuat, lemah. Untuk asam lemah biasanya saya pakai CH3COOH. Nanti kalau dia terpisah atau terionisasi jadi apa? Menjadi CH3COO- plus H+. Jadi H+-nya untuk yang CH3COH bukan di bagian depan, karena ini adalah asam dari organik. Ketentuannya memang sudah seperti ini, harusnya masih di depan ya. Karena ketentuannya dia di belakang, satu-satunya ya sudah H+ di belakang. Kalau basa biasanya saya pakai soal NH4OH. Terionisasinya jadi NH4+ plus OH-. NH4+ plus OH-. Oke, ini perbedaannya. Asam kuat itu terionisasi sempurna, asam lemah terionisasi sebagian. Basa juga sama begitu. Saya kasih contoh. Kalau asam kuat banyak banget contohnya. Asam kuat contohnya ada HCl, HNO3, H2SO4, contoh asam kuat. Basa kuat KOH, NaOH, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, ini contohnya. Dan untuk melihat juga mana yang kuat mana yang paling gampang adalah asam kuat itu tidak punya nilai Ka. Asam kuat itu tidak punya nilai Ka. Apa sih Ka? Nanti kita bahas. Basa kuat juga tidak punya nilai Kb. Yang punya nilai Ka adalah asam lemah. Dia punya nilai Ka. Kalau yang basa punya nilai Kb. Apa sih Ka sama Kb? Ka sama Kb itu adalah ketetapan perbandingan jumlah zat yang terion dengan zat yang tidak terion, atau jumlah zat yang terion dengan jumlah zat mula-mula. Kita kasih contoh bagaimana cara mencari Ka. Contoh Ka dari CH3COOH. Kita harus tahu dulu reaksinya apa. Reaksinya CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. Jadi Ka ini didapatkan dari konsentrasi CH3COO- sebagai produk yang dikalikan dengan H+, ya produknya kan CH3COO- dan H+, per konsentrasi CH3COOH. Jadi di sini kita melihat nilai Ka ini berapa banyak ion zat yang terion dari CH3COH ini, karena tadi saya bilang yang punya Ka itu yang lemah, yang punya Kb itu yang lemah, Ka itu asam lemah, Kb itu basa lemah, dia tidak terionisasi sempurna, sehingga nilainya ada. Kalau yang kuat, yang terion dan yang zat awalnya itu nilainya pasti 1, makanya tidak pakai Ka. Ini cara mencari Ka-nya. Begitu. Kita masuk ke perhitungan. Nah, asik nih. Kita masuk ke perhitungan.
Cara untuk menentukan pH. Cara untuk menentukan pH. Kita mulai dari yang asam kuat. Bagaimana caranya? Untuk yang asam kuat, rumusnya adalah pertama kita harus tahu konsentrasi H+. Konsentrasi pakai tanda kurung itu ya, bukan tanda kurung yang bengkung, yang kotak. Menentukan konsentrasi H+, bagaimana caranya? Kita lihat konsentrasi zatnya. Biasanya konsentrasi zat ini dalam molaritas. Molaritas, ingat ya, molaritas itu apa? Molaritas itu sama dengan mol dibagi liter. Oke, mol dikali dengan jumlah H-nya, jumlah hidrogen dalam zatnya. H pada zat atau pada senyawa. Molaritas apa? M sama dengan mol per liter. Ayo dibuka lagi materinya. Misal, saya punya HCl, konsentrasinya 0,01 M. Maka berapa H-nya? Berapa konsentrasi H plusnya? Gampang, berarti kan 0,01 konsentrasi zatnya dikali jumlah H-nya ada berapa? Ada 1, berarti dikali 1, hasilnya 0,01. Beda cerita dengan kalau misal saya punya H2SO4, konsentrasi sama 0,01 M. Berapa konsentrasi H plusnya? Berarti kan konsentrasi zatnya 0,01 dikali berapa hidrogennya? Ada 2, berarti dikali 2 sama dengan 0,02. Begitu pula kalau seandainya dia ada contohnya H3PO4, H-nya ada 3, berarti dikali 3. Begitu saja. Setelah didapatkan konsentrasi H+, kita bisa menentukan pH dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Misal yang ini, yang HCl, berarti min log 0,01. Pakai kalkulator untuk hasil akhir. Berhubung saya rencana mau menghilangkan kalkulator, gampang saja. Kita rubah saja bilangan berpangkat, bilangan desimal ini jadi bilangan berpangkat. Ini sama dengan min log 10 pangkat minus 2. Hasilnya min 2 ke depan ada min lagi jadi plus 2. pH-nya sama dengan 2. Pak, bagaimana untuk yang 0,02? Untuk 0,02 berarti min log 0,02. Susah kan, nggak bisa ya? Kita berubah dulu, min log 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, minus 2-nya ke depan jadi 2. Min log 2-nya karena susah, karena kalau nggak pakai kalkulator ya sama terus aja. Min log 2. 2 min log 2. Ini hasilnya. Kalau pakai kalkulator sih gampang. Nih caranya. Minnya mana? Ini min. Min log 0,01. 2 kan sesuai. Satu lagi. Min log 0,02. Nah, hasilnya 1,69897. Oke, yang kayak gini biasanya kalau yang 10 pangkat berapa? Bisa kan kalian bilangan berpangkat? Saya nggak tahu. Operasi bilangan berpangkat 10 pangkat 2 itu sama dengan nolnya ada 2, satunya simpan di depan. 100. 10 pangkat 5 berarti nolnya ada 5. Satunya simpan di depan, 100.000. 10 pangkat minus 3 berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Karena ini minus berarti satunya simpan di belakang, komanya simpan di depan 1. 10 minus 4 nolnya ada 4. Karena minus satunya simpan belakang, komanya di depan. Begitu. Dan jangan lupa operasi itu harusnya bisa 10 minus 2 dikali 10 minus 3. Karena basisnya sama, pangkat ini tidak dikalikan, tapi di jumlah. Min 2 tambah min 3.
hutang 2 ditambah hutang 3, berarti hutangnya jadi makin banyak, hutang 5, berarti 10 pangkat minus 5. Kalau dibagi gimana, Pak? Gampang juga, 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 3. Kalau dibagi, operasi hitungnya dikurang. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang. Min 6 dikurangi min 3. 10 pangkat min 6 dikurangi min 3. Min sama min jadi plus 10 pangkat min 6 plus 3. Ini tandanya punya hutang 6, punya uang di kantong 3.000, berarti 10 pangkat minus 3. Hutangnya tinggal sisa 3. Operasi hitung juga harus bisa. Operasi hitungnya juga harus bisa. Oke, balik lagi. Ini pH untuk asam kuat. Bagaimana untuk basa kuat? Untuk basa kuat sedikit lebih panjang, tapi pada dasarnya sama. Berarti kalau basa kuat, berarti kita harus mencari konsentrasi dari si OH- sesuai dengan penjelasan Arrhenius. Sama, rumusnya konsentrasi zat dikali jumlah OH pada zat. Ya, jumlah OH pada zat. Misal, kita punya KOH 0,05 M. Berapa konsentrasi OH-nya? Ya, langsung 0,05 dikali hanya OH-nya berapa? Ada 1. OH-nya ada 1, berarti dikali 1 ya 0,05 M. Kalau seandainya kayak ini, Al OH 3 kali 0,05 M. Maka konsentrasi OH-nya berapa? Berarti 0,05 dikali OH-nya ada berapa? Ada 3. Berarti dikali 3. 0,15 M. Begitu. Ya, gampang. Nah, dari sini kita masuk ke rumus bukan pH. Karena ini OH, kita pakainya pOH. Tapi rumusnya sama saja. Min log konsentrasi OH min. Misal tadi di sini min log 0,05. Kita cari hasilnya ya, pakai kalkulator saja coba. Min log 0,05 1,30 ya. 1,30. Ini baru pOH. Sedangkan derajat keasaman itu dalam bentuk pH, maka harus dirubah dulu dengan rumus pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 1,30 berapa? 14 dikurangi 1,3 12,7. Nah, ini pH-nya. Sesuai ya, basa pH-nya di atas 7. Asam pH-nya di bawah 7. Udah sesuai. Oke, begitu untuk asam dan basa kuat. Untuk yang asam dan basa lemah ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Untuk asam lemah, rumusnya sedikit berbeda. Kalau tadi terionisasi sempurna, tinggal dikali jumlah hidrogen dan jumlah OH kalau di basa. Kalau di asam lemah, tidak sekonyong-konyong seperti itu. Ada rumusnya. Konsentrasi H plusnya adalah akar dari Ka, ketetapan ionisasi asam Ka, dikalikan dengan konsentrasi zatnya. Oke, itu baru nilai H plus ya. Untuk selebihnya nanti udah dapat nilai H plus, tinggal masukkan ke pH, yaitu min log si hasil dari ini. Oke, contoh, saya punya CH3COOH. Dia punya konsentrasi misal berapa ya? 0,025 M. K-nya misal 10 pangkat minus 5. Misal ini mah ya. Berapa pH-nya? Pertanyaannya,
pH-nya berapa. Sebelum masuk ke pH, mau asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, semuanya kita harus menentukan. Kalau asam, tentukan H+-nya. Kalau basa, tentukan OH-nya. Berarti di sini H+ sama dengan rumusnya apa? Karena ini asam lemah, punya nilai Ka 10 pangkat minus 5 dikali 0,025. Hitung dulu berapa hasilnya, dikali dulu. 0,05 itu sama seperti nolnya ada 5. Ada 5 ya, 4, 5,1 dikali 0,025. 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Berarti akar dari 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Oke, paling gampang ya langsung aja. Akar ANS ini adalah answer, akar jawaban. Berapa hasilnya? 5 kali 10 pangkat minus 4. 5 kali 10 pangkat minus 4 nih. 5 kali 10 pangkat minus 4. Sudah dapat dari sini masuk ke pH. Berarti min log 5 kali 10 pangkat minus 4. Tadi sudah saya ajarkan kalau nggak pakai kalkulator, minus 4-nya ini ke depanin. Minus 4 sama minus jadi plus 4 minus log 5. Atau kalau mau pakai kalkulator, langsung saja. Berarti ini min log answer, jawaban. Berapa? 3,30. 3,30. Ini pH-nya. Oke, Pak, kalau dibalik kita punya pH pengen tahu konsentrasinya. Misal, latihan aja nih, Maya. Kita punya zat pH-nya misalkan 5,6. Berarti dibalik sekarang kita pengen tahu konsentrasi H+-nya. Bagaimana caranya? Kalau pakai kalkulator gampang. Kalau pakai itu juga gampang sih. Pakai yang manual. Tapi ya ini kita coba pakai kalkulator. Rata-rata kalian nggak bisa pakai kalkulator. Kalau tadi untuk cari pH min log, kalau dari pH untuk cari konsentrasi H+ berarti shift nih pencet log ya sampai simbol kayak gitu, baru min 5,6 ya. 5, koma ini titik 6 sama dengan nih 2,51 kali 10 pangkat minus 6. 2,51 kali 10 pangkat minus 6. Ini untuk cari H+. Balik-balik. Takutnya kalian nggak diajarin, Pak, cara balikin nyari H+, ya. Ini caranya. Oke, ini untuk yang asam lemah. Jadi untuk pencarian H+ seperti ini, untuk nyari pH-nya ya sama aja sih kalau pH-nya kayak asam kuat. Bedanya di sini doang. Kalau asam kuat kan langsung aja konsentrasi zatnya dikali H-nya ada berapa. Kalau HCl hanya ada 1, kalau H2SO4 hanya ada 2, H3PO4 hanya ada 3. Untuk basa lemah. Untuk basa lemah sama OH- hanya di sini bukan Ka tapi Kb dikali konsentrasi zat. Bukan Ka tapi Kb. Oke. Ya hitungannya sama aja kayak tadi. Berarti nyari konsentrasi OH-nya kayak gini. Nanti masuknya bukan ke pH tapi POH. Habis POH didapat, masuk ke rumus tambahan yaitu pH sama dengan 14 dikurangi POH. Sama kayak tadi. Oke, nggak usah kasih contoh kali lah, ini kepanjangan videonya. Oke, beres. Apalagi ya? Ntar, Bapak ingat-ingat dulu. Untuk disosiasi suka muncul nih. Disosiasi ini tuh disosiasi. Jadi berapa banyak yang terion dan berapa banyak yang tidak terion. Sebenarnya untuk cari yang berapa banyak yang terion. Ini namanya disosiasi. Rumusnya adalah akar
Ka dibagi konsentrasi zat jika dia asam. Kalau basa berarti akar Kb dibagi konsentrasi si zatnya. Kalau tadi nyari konsentrasi H plus Ka dikali konsentrasi zat, kalau disosiasi itu akar dari Ka dibagi konsentrasi zat. Begitu. Ya, untuk tahu berapa disosiasi asam maupun disosiasi basa gitu ya. Kasih contoh ya, gampang lah kayak tadi aja nih. Kita udah punya tahu ya di sini konsentrasinya segini, Ka-nya segini, berarti berapa disosiasinya? Disosiasi CH3COH tadi yang soal tadi berarti akar 10 pangkat minus 5 dibagi 0,025. Oke. 10 pangkat 5 0,001 dibagi 0,025 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4. Berarti di sini geser ke sini 4 kali 10 pangkat minus 4 berapa hasilnya? Akar dari jawaban, akar dari answer 0,02 ya. Berarti ini hasilnya adalah 0,02 derajat disosiasi dari si yang soal yang tadi yang ini. Disosiasinya segitu. Pak, kalau disosiasinya dalam persen, kalau disosiasinya dalam persen, misalkan persen disosiasi, maka hasil ini cukup dikali dengan 100%. Berarti 2/persen. Selesai. Kalau ditanyakan dalam persen. Begitu. Disosiasi bahasa ya seperti itu juga. Oke. Sayangnya sudah jelas. Apa lagi ya? Indikator. Ya, indikator. Banyak juga ya. Jadi di asam basa ini kita mengenal adanya indikator. Indikator itu dimana ketika dia dalam kondisi asam, si zat tersebut, si zat indikator ini memberikan warna apa, dalam kondisi basa dia memberikan warna apa. Jadi dia ada perubahan warna karena perubahan struktur. Indikator ini adalah alat untuk menunjukkan nanti di materi selanjutnya titrasi. Gitu. Indikator ini ada indikator banyak banget, ada lakmus. Yang pertama lakmus. Kalau dia warnanya merah, itu dia artinya asam. Jadi kertas ini sejenis kertas ya. Kalau dia warnanya biru, berarti dia basa. Jadi si kertas ini dicelupkan aja dalam si larutan. Kalau si kertasnya berwarna merah nanti berarti asam, kalau warnanya biru berarti basa. Yang kedua ada pH meter digital. Wah, pH meter digital mah ini mahal, puluhan juta bahkan ratusan juta. Kita nggak punya. Tinggal celup keluar angka, enak banget itu mah, keluar angka. Terus ada yang 3 pH universal. Nanti Google sendiri ya. Silahkan Google pH universal. Macam kayak gimana pH universal itu? Tinggal kalian Google internet. Jadi dia punya kayak skala-skala, terus ada beberapa zat warnanya. Nah, ada juga ini indikator konvensional. Indikator konvensional ini jenisnya adalah zat yang dicampurkan dalam larutan. Kita mengenal ada 4 yang paling gampang lah. Ada metil orange, metil orange, atau metil jingga biasanya. Ada metil MM, metil merah, ada BTB, bromo, timol, biru, ada PP, penol, petalein. Oke, ini punya range yang beda-beda. Range-nya itu kalau MO kalau nggak salah dari 3,1 ke 4,4. Kalau merah metil dari 4,2 sampai ke 6, berapa ya? 3. Kalau ini dari 6 sampai ke 7,6 nilai pH ya. Kalau ini dari 8,3 sampai 10. 8,3 sampai 10,0. Ini range pH-nya. Perubahan warnanya, jadi nanti si zat ini bahkan berubah warna. Untuk MO sama metil sama, awalnya dia nanti warnanya merah.
kalau dia posisinya di 3,1 metil orange atau merah metil 4,2 menjadi warna kuning. Oke, menjadi kuning. Tengah-tengahnya di sini biasanya sih jingga. Jingga itu apa? Orange. Tengah-tengahnya di antaranya. Jadi di antara ini tengah-tengahnya orange. Kalau BTB dia kalau 6 itu kuning, kalau 7,6 itu biru. Tengah-tengahnya biasanya hijau. Kalau PP 8,3 itu bening atau tidak berwarna ya. Ya saya paling gampang bening aja. Kalau 10 dia berwarna merah muda. Merah muda. Di sini berarti tengah-tengahnya ya merah muda seulas lah, tipis-tipis antara bening dan merah muda. Jadi ini range pH ya. Range pH dan range warnanya. Ini warna. Nanti ada soal. Contoh yang saya tadi kasih ke kelas 12. Ada soal seperti ini. Ada sampel. Ketika sampel zat, dia nggak tahu pH-nya apa. Sampel zat. Ditambahkan MO, dia warnanya kuning. Ditambahkan MM, ketika ditambahkan MM pada wadah yang berbeda ya, dia berwarna kuning juga. Bukan kuning, merah. Di MO dia kuning, pakai MM merah. Kuning itu berarti pH-nya 4,4 untuk MO. Merah untuk MM pH-nya 4,2. Untuk MO kuning itu tadinya 4,4, berarti lebih dari 4,4. Untuk MM merah itu 4,2, berarti kurang dari 4,2. Berarti kesimpulannya kisaran pH dia kisarannya 4,2 sampai 4,4. Begitu. Ya. Begitu. Jelas. Jelas harusnya. Saya buru-buru banget ini karena yang disampaikan banyak sekali. Ada juga beberapa indikator alami. Indikator alami, silahkan tugas coba sebutkan beberapa indikator alami atau yang berasal dari alam, dimana ketika dia dalam suasana asam akan berbeda dengan ketika dia dalam suasana basa. Silahkan tugas itu ya. Saya kira cukup. Nanti video kedua yaitu terkait tentang titrasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.